Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizani. Saya di sini akan mempresentasikan tentang PPT dengan judul ukuran penyebaran data yang dirancang oleh saya sendiri dengan Rizani Oktora Syafruddin. Untuk daftar isi yang ada di makalah ini ada yang pertama itu adalah pendahuluan, lalu yang kedua ada landasan teori, lalu yang ketiga ada pembahasan, lalu yang keempat ada penutup, saran, daftar pustaka, dan daftar riwayat hidup. Pertama itu ada pendahuluan, di mana ukuran penyebaran data adalah salah satu konsep penting dalam statistika yang memberikan informasi tentang seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-ratanya. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami tingkat variasi atau keragaman data yang kita miliki. Dalam makalah ini, kita akan membahas ukuran penyebaran data seperti simpangan rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil. Lalu yang pertama ada landasan teori. Yang pertama itu ada pengertian statistika. Statistika adalah cabang matematika yang menghubungkan dengan studi, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, menyajikan, dan mengatur data dengan cara tertentu. Lalu yang kedua ada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data memberikan informasi tentang bagaimana data tersebut tersebar dari nilai rata-ratanya, termasuk simpangan rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil. Lalu yang ketiga ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai atau rata-rata dari setiap selisih data dengan nilai mean atau rata hitungannya. Lalu yang keempat, simpangan baku. Standar deviasi. Standar deviasi adalah akar dari variasi data dan digunakan untuk mengukur seberapa jauh data tersebut dari nilai rata-ratanya. Lalu dalam pembahasannya itu data dan penghitungan. Pertama itu ada sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dari nilai pelajaran siswa SDN Mengker. Lalu, studi kasus nilai siswa. Dilakukan perhitungan ukuran penyebaran data seperti simpangan rata-rata, simpangan baku, jangkauan kuartil, dan persentil pada data nilai siswa SDN Mengker. Sebelum melanjutkan ke penutup, saya akan memberikan contoh. Untuk pertama-tama saya mengambil makalah tentang ukuran penyebaran data, simpangan rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, dan jangkauan persentil. Yaitu disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian. Untuk pertama-tama itu ada simpangan rata-rata, di mana simpangan rata-rata merupakan nilai atau rata-rata dari selisih setiap dan dengan nilai mean atau rata hitungannya. Simpangan rata-rata yang sering dilambangkan dengan SR. Dalam setiap nilai XI akan mempunyai simpangan sebesar XI dikurang rata-rata X. Karena nilai XI bervariasi di atas dan di bawah nilai rata-ratanya, maka jika nilai simpangannya tersebut dijumlahkan akan sama dengan 0. Untuk dapat menghitung rata-rata dari simpangan tersebut, maka nilai yang diambil adalah nilai absolut dari simpangan itu sendiri. Artinya tidak menghiraukan apakah nilai simpangan tersebut positif atau negatif rata-ratanya. Untuk data tunggal memiliki rumus SR sama dengan omega n I sama dengan 1 XI dikurang X rataan per N. Keterangan itu SR adalah simpangan rata-rata, lalu XI adalah data ke I, data ke berapa, lalu X ini yang ada garis di atas itu dinamakan rata-rataan hitungan, lalu N sama dengan banyaknya data. Untuk data yang berkelompok tidak jauh berbeda, hanya tinggal penambahan di kolom bawah dan di sebelum di XI-nya itu, yaitu memiliki frekuensi FI. Lalu simpangan baku standar deviasi. Deviasi standar atau simpangan baku dilambangkan dengan SD atau omega seperti ini. Disebut standar deviasi karena merupakan pengembangan dari deviasi rata-rata.
yang mempunyai kelemahan itu kemudian distandarisasi atau dibakukan sehingga tingkat kepercayaannya lebih atau dapat dipertanggungjawabkan. Maka dalam tingkat kepercayaan lebih atau dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam dunia statistik deviasi standar sering digunakan. Dalam dunia statistik, istilah deviasi adalah simpangan atau selisih dari masing-masing skor atau interval dari nilai-nilai rata hitung. Jalan keluar dari deviasi rata-rata yang kurang mempertanggungjawabkan dengan tidak membedakan deviasi plus dan deviasi minus. Jalan keluarnya sebagai berikut. 1. Mengkuadratkan deviasi yang ada baik dan yang deviasi yang bertanda plus atau deviasi yang bertanda minus. Dengan demikian baik yang bertanda plus akan tetap plus sedangkan yang bertanda minus akan menjadi plus, seperti itu. Atau lalu kemudian dari hasil kuadrat dijumlahkan dan dicari rata-ratanya, kemudian diakarkan dari rata-rata tersebut. Untuk simpangan baku memiliki simpangan baku data tunggal itu memiliki rumus S sama dengan akar dari omega n I sama dengan 1, lalu xi kurung xi dikurang x rataan tutup kurung lalu dikuadratkan per n. Sama seperti yang di atas juga, kalau misalkan data berkelompok itu hanya berbedanya dia ditambahkan fi yaitu frekuensi, bukan dari banyaknya data. Lanjut, jangkauan kuartil. Kuartil adalah nilai membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Q. Kuartil dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kuartil Q1. Kuartil pertama juga disebut dengan kuartil bawah karena terletak pada angka terkecil dengan median dari suatu kumpulan rata. Q1 juga menandai 25% data di bawah atau di paling kiri. Lalu B, yang kedua itu ada kuartil kedua, itu bisa dibilang Q2. Ialah nilai dalam distribusi yang membatasi 50% frekuensi di bagian atas dan 50% di bawahnya. Lalu yang ketiga itu kuartil ketiga, Q3, ialah nilai yang dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi di bagian atas dan 25% frekuensi di bagian bawah. Lalu untuk rumusnya itu letak Q1 sama dengan ini terserah ini menggunakan kuartil mencari kuartil yang keberapa. Untuk rumusnya itu data tunggal memiliki Q1 sama dengan I kurung buka n plus 1 lalu kurung tutup per 4. Lalu untuk data yang berkelompok itu memiliki rumus Q1 sama dengan TB plus P dikurung I kali n per 4 sama dengan F dikurang FK per F frekuensi tutup kurung. Lalu jangkauan persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian. Sama besar persentil sering dilambangkan dengan P. Jenis persentil ada 99, yaitu P1 hingga P99. Lalu untuk mencari menggunakan rumus persentil ini dari penjumlahan data tunggal itu ada menggunakan rumus letak PI sama dengan 1 kurung buka sama, N plus 1 kurung tutup per 100. P itu sama dengan persentil ke yang keberapa. Lalu N itu bisa dibilang adalah banyaknya data. Untuk yang data berkelompok itu ada memiliki rumus PI sama dengan B plus I besar. I besar itu adalah panjang kelas. Lalu kurung buka I kali N per 100 dikurang F per F kecil lalu tutup kurung. F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Lalu yang F kecil ia ada frekuensi kelas persentilnya. Terima kasih, sekian dari saya. Saya Rizani Oktara Syafruddin. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.